ya yang di rumah ya. Pastinya sehat. Harus sehat Enci ya. Pasti sehat. Ya, bertemu lagi bersama kami Enci dan anak-anak yang ada di rumah dalam ibadah online Kopassus Anak Sekolah Minggu Bukit Moria. Oke, dan sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita akan berdoa. Semua kunci tangannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena sampai pada saat ini Tuhan Yesus masih menjaga kami sehingga kami masih sehat dan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pada saat ini. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhirnya nanti. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, Enci, sebelum kita lanjut, kita mau yel-yel dulu ya, anak-anak di rumah. Ayo semuanya berdiri, yang semangat ya. Berdiri yang semangat. Ayo berdiri semuanya. Ya. Ayo mulai Enci yel-yelnya. Anak sekolah Minggu Bukit Moria Bersukacita, 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 bersukacita. Yang semangat ya, yang semangat sekali lagi Enci. Oke, sama-sama. Anak sekolah Minggu Bukit Moria Bersukacita, 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 bersukacita. Ya, masih sementara berdiri Enci ya. Masih sementara berdiri, Kita angkat pujian. angkat pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita lanjut dengan lagu kedua. Senin Selasa. Senin Selasa, engkau tetap raja. Rabu Kamis, engkau yang termanis. Jumat Sabtu, tetap milikku. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detik dan detik Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detik dan detik Yesus segalanya. Sekali lagi. Senin Selasa, engkau tetap raja. Rabu Kamis, engkau yang termanis. Jumat Sabtu, tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detik jantung Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detik jantung Yesus segalanya. Ya, dan sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan ya Enci ya. Iya. Dan firman Tuhan itu akan dibawakan oleh Enci Mary. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian. Semua duduk dulu, semua duduk yang ada di rumah silakan duduk. Kita angkat satu pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari,
bagaimana Ci? Bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, ya ambil Alkitabnya, ya. Anak-anak yang sudah bisa membaca harus buka Alkitab ya. Sekarang kita akan masuk dalam cerita firman. Silakan kepada Tanci Mary. Halo anak-anak yang ada di rumah. Baiklah, Tanci Mary akan membawakan sebuah cerita. Anak-anak yang ada di rumah boleh ambil Alkitabnya. Kita buka bersama-sama dalam Perjanjian Baru di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Sekali lagi ya, Tanci Mary bilang Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pelan-pelan kita baca sama-sama, kita mulai. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, anak-anak yang ada di rumah, cerita kita hari ini tentang persembahan seorang janda miskin. Anak-anak boleh simpan Alkitabnya, kita akan simak video berikut ini. Of a truth, I say unto you that this poor widow hath cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury has cast in all the living that she had. Pada saat Yesus duduk menghadap di peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, orang kaya memberi dengan jumlah yang banyak atau besar. Orang miskin yang datang termasuk seorang janda dengan 2 peser, ia memasukkan dalam peti persembahan. 2 peser itu sama dengan 1 duit, sama dengan 1 keping koin nilainya. 1/8 dari 13.500, ya sekitaran 1.675. Jadi, jika janda miskin memberi 2 peser atau 2 koin senilai 3.250 saja. Pertanyaannya adalah, mengapa uang yang bernilai kecil itu menarik perhatian Yesus pada saat itu? Jika berbicara tentang persembahan, hal itu adalah pemberian sebagai tanda ucapan syukur yang kita ambil dari berkat yang sudah Tuhan beri. Yang menjadi berbeda ketika seorang janda miskin memberi dari kekurangannya, bukan kelebihannya. Jadi, persembahan itu tidak dilihat dari nilainya, tapi dari pengorbanan yang dilakukan saat memberi persembahan. Yang Tuhan inginkan agar kita tidak memikirkan diri kita saja, tapi apa yang kita persembahkan yang berkenan kepada Tuhan.
Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Penilaian Tuhan berbeda dengan manusia. Artinya, jika manusia memiliki dari jumlahnya, namun Tuhan menilai dari seberapa besar pengorbanan yang diberikan janda itu pada saat memberi persembahan. Tuhan melihat iman, artinya walaupun miskin, dia tidak ingin menerima berkat saja, tapi memiliki hati untuk memberi, walaupun dia seorang janda dan miskin. Tapi dia memiliki iman bahwa Tuhan sanggup melihatnya. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menyediakan berkat. Nah, anak-anak sudah selesai nonton videonya? Bagus ya ceritanya. Maksud dari firman Tuhan ini, persembahan seorang janda miskin, kita diajarkan untuk selalu belajar mengucap syukur. Tuhan tidak melihat berapapun yang kita mau persembahkan untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat nilainya. Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya. Tetapi Tuhan melihat hati kita yang tulus, yang mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa? Dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi anak-anak yang ada di rumah selalu belajar mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang tulus dan ikhlas. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ada ayat hafalan yang anak-anak harus belajar hafalkan di rumah ya. Kita buka dalam Perjanjian Lama, Mazmur 4 ayat 6. Ayatnya pendek ya, jadi harus dihafalkan ya. Mazmur 4 ayat 6. Berbunyi demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ayo dihafalkan sekali lagi. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan enci-enci yang sama dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama membaca cerita firman Tuhan ya, dan juga kita sudah dengar dan lihat ceritanya lewat video enci. Iya. Apa ya judul cerita firman Judul Tuhan hari ceritanya tadi ini? ya, apa ya? Masih ingat? Apa anak-anak masih ingat? Ingat, Enci. Tentunya masih ingat, yaitu persembahan janda miskin. Wow, Enci luar biasa cerita hari ini ya. Berarti cerita tentang persembahan. Persembahan yang bagaimana yang kita mau berikan kepada Tuhan? Tentunya Ya. persembahan yang baik. Yang baik, ya. Enci kita memberikan dengan Tulus. tulus ikhlas. Tuhan tidak mau melihat
banyaknya, sedikitnya, atau besar kecilnya persembahan, tetapi yang Tuhan mau lihat adalah ketulusan hati kita untuk memberi. Iya, betul. Ya, benar. Kehidupan kita Dan juga hidup kita, diri kita ini adalah persembahan. Kita juga harus selalu persembahkan untuk Tuhan. Dengan caranya bagaimana, Enci? Dengan cara kita harus menjadi anak yang baik tentunya, ya. Itu sudah berarti kita sudah memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Oke, saatnya kita akan merespon firman Tuhan pada hari ini dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Baik untuk Tuhan. Ya, kita angkat satu pujian. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam doa syukur. Dan anak-anak yang ada di rumah, sikap berdoa yang baik ya. Sikap berdoa yang baik. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini Engkau memberikan waktu yang begitu baik bagi kami semua, sehingga kami sudah boleh melaksanakan ibadah Kompelsus Anak Bukit Moria. Terima kasih ya Tuhan. Dan di pagi hari ini kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Teramat lebih Tuhan, firman-Mu yang telah kami baca, kami telah dengarkan di pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di dalam kami mempersembahkan syukur kepadamu, ajarkan kami semua Tuhan, agar kami selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di sorga, di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang mendoakan bagi segenap anak-anak kami yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka semua, kesehatan, kekuatan, roh hikmat, kepintaran, biarlah Engkau akan tambah-tambahkan kepada mereka semua, dan biarlah hari-hari kehidupan mereka tetap senantiasa berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Segenap anak-anak kami Tuhan, anak sekolah minggu Bukit Moria, bahkan enci-enci yang ada, kami tetap menyerahkan seutuhnya kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menyertai,
memberkati kami semua. Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami datang mendoakan akan Eci Yuyun, bahkan anak-anak kami yang mungkin dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkau berkati seluruh proses perawatan, pengobatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Biarlah itu Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka semua. Bapa di sorga, dalam ibadah kami ini, kami telah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan memberkati, sehingga persembahan ini benar-benar dapat dipakai dengan baik untuk menopang pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan. Kami mohon ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa, dan kami akan ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan enci-enci yang sama dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri, kita akan tutup ibadah Kopelsus Anak pada pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup enci, kita akan terus mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa? Tetap di rumah saja. Dan kalaupun kita harus keluar itu karena penting ya, jangan lupa kita menggunakan masker. Wajib ya, Ci. Iya, selanjutnya kita harus selalu rajin cuci tangan pakai sabun ya. Air yang mengalir. Iya. Kemudian kita kalau lagi keluar rumah atau berada di tempat orang banyak, Enci, kita jangan lupa selalu jaga jarak. Dan juga kita harus selalu rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi agar tubuh kita tetap sehat dan kuat ya. Ditambah lagi kita harus rajin apa, Enci? Olahraga. Boleh jalan pagi ya, jangan malas-malas atau bersepeda, Enci, yang punya sepeda ya. Harus kita rajin berolahraga, dan yang paling penting kita harus rajin berdoa ya. Oke, ibadah kita pada pagi hari ini akan segera kita tutup, dan kita akan angkat satu pujian. Kita nyanyikan lagu Kopelsus Anak GKLB.
anak-anak sekolah minggu Bukit Morialu